Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris online untuk kelas advance. Pada unit 3 ini, kita akan mempelajari topik in the money. Topik yang kita bahas yaitu di mana fokus gramarnya adalah tentang simple future tense dan simple continuous tense. Untuk kosakata adalah tentang uang dan perusahaan. Anda juga akan diberikan tugas untuk membaca dan mendengarkan. Selamat belajar. Future tense dibagi yaitu simple future tense dan future continuous tense. Mari kita bahas simple future tense terlebih dahulu. Simple future tense adalah gramatika yang seringkali digunakan untuk membicarakan aktivitas yang akan terjadi di masa mendatang. Jika kamu menggunakan tenses ini, maka kamu harus menjelaskan kegiatan atau kejadian yang belum terjadi, namun akan terjadi di masa mendatang. Keterangan waktu yang menyertai jenis kalimat di tenses ini biasanya adalah next week, tomorrow, in 10 years, a month later, in 2023 dan lainnya. Adapun rumus kalimat simple future tense adalah seperti dijelaskan pada kotak di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang future continuous tense. Future continuous tense adalah tenses yang satu ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Future continuous tense sebenarnya tidak selalu menjelaskan rencana atau apa yang akan kamu lakukan di waktu mendatang. Namun, kamu bisa menggunakannya untuk mengatakan apa yang mungkin terjadi pada waktu tersebut. Keterangan waktu untuk tenses ini adalah when, while, this time, next week, at noon, next year dan lainnya. Adapun rumus kalimat future continuous tense ada seperti di bawah ini. Kegunaan dari future continuous tense adalah sebagai berikut. Pertama, menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung di masa depan. Kedua, menanyakan aktivitas yang sedang berlangsung di masa depan. Ketiga, menggambarkan dua aksi yang terjadi secara bersamaan di masa depan. Dan keempat, menjelaskan prediksi tentang apa yang mungkin sedang terjadi. Ciri khas dari penggunaan kalimat future continuous tense adalah: pertama, penggunaan will be dan verbing untuk menunjukkan bahwa aksi tersebut sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Kedua, menekankan durasi atau keberlangsungan aksi, yaitu untuk menekankan bahwa suatu aktivitas sedang berlangsung di masa depan. Ini berbeda dengan simple future yang hanya menyatakan bahwa suatu tindakan akan terjadi tanpa menekankan prosesnya. Ketiga, untuk memberi kata keterangan waktu yang spesifik, untuk memperjelas kapan aksi tersebut sedang berlangsung. Mari perhatikan contoh kalimat berikut ini. I will be watching a movie at 8 p.m. tonight. They will be traveling to Japan next week. At this time tomorrow, I will be meeting with my boss. She will be studying when you call her. We will be having dinner when you arrive. Fokus gramar kita selanjutnya adalah tena kalimat inversi. Pernah dengar kalimat never have I ever atau rarely do I see dalam film atau teks bahasa Inggris? Nah, itu contoh inversion, salah satu struktur kalimat yang terdengar formal, unik, dan powerful banget. Kita pasti pengen dong bahasa Inggris kita naik level, bukan cuma ngerti, tapi juga bisa pakai struktur yang bikin kalimat kita terdengar seperti native speaker. Yuk, kita bahas bareng-bareng apa itu inversion, kapan digunakannya, dan gimana cara menguasainya. Apa itu inversion dalam bahasa Inggris? Secara sederhana, inversion adalah perubahan urutan kata dalam kalimat, khususnya ketika auxiliary verb atau kata kerja bantu, atau modal verb muncul sebelum subjek. Ini kebalikan dari struktur kalimat biasa. Kalimat inversion biasanya muncul dalam konteks formal, tulisan akademik, atau saat ingin memberi penekanan tertentu dalam ucapan. Kapan kita menggunakan inversion? Ada beberapa kondisi di mana kita pakai struktur inversion. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, setelah negatif adverbials yang biasanya digunakan untuk menekankan kalimat dan membuatnya terdengar lebih dramatis atau resmi. Kata yang sering digunakan adalah never, rarely, seldom, hardly ever, not only dan lain sebagainya. Contoh kalimat dapat dilihat pada kotak di bawah ini ya. Yang kedua, digunakan setelah kondisional tanpa if. Kalau biasanya kondisional pakai if, di inversion kita bisa hilangkan if-nya, tapi harus ubah strukturnya. Contoh kalimat ada di dalam kotak di bawah ini ya. Yang ketiga, setelah so ditambah adjektif that, dan such, that. Kadang kita juga menemukan inversion setelah struktur ini untuk penekanan.
Contoh kalimat ada di bawah ini ya. Berikut adalah rumus dari inversion. Untuk negatif adverbial inversion. Rumus, adverbia negatif ditambah auxiliary atau modal ditambah subjek dan ditambah verb. Untuk conditional inversion tanpa if, rumusnya adalah auxiliary atau modal ditambah subjek ditambah verb, tanpa menuliskan if. Untuk inversion pada pola such as, rumusnya adalah so atau such ditambah verb ditambah subjek ditambah kelanjutan klausa. Berikut adalah tips untuk menguasai inversion. Latih dengan menulis ulang kalimat biasa menjadi kalimat inversion. Gunakan kalimat inversion saat menulis esai IELTS atau TOEFL agar terdengar formal. Simak film atau podcast dan perhatikan kapan native speaker menggunakannya. Gabungkan dengan ekspresi emosional atau penekanan agar lebih natural. Sebagai kesimpulan, inversion adalah struktur yang powerful untuk membuat kalimat Inggris kalian terdengar lebih formal, dramatis, dan ekspresif. Dengan sedikit latihan, kita semua bisa menguasainya dan tampil lebih percaya diri dalam presentasi, menulis esai, atau ngobrol dengan native speaker. Yuk terus eksplorasi struktur-struktur keren seperti ini agar skill bahasa Inggris kita makin tajam. Mari kita dengarkan percakapan dari audio berikut mengenai istilah-istilah yang berhubungan dengan uang dan perusahaan. Unit 3, Recording 1. 1. The answer, strangely, is priceless. The idea is that it's so valuable that you cannot put a price on it. Pricey means rather expensive for what it's really worth, and worthless means it's worth nothing. Worthwhile is not related to money. It means worth spending your time on. 2. Tight, or tight-fisted, penny-pinching and stingy are colloquial phrases used to describe someone who doesn't like spending money. Flashy, or flash, means more or less the opposite. It describes someone or something that is expensive but vulgar, in bad taste. 3. If you give someone in authority some money to do you a favour, this is called a bribe and is of course illegal. An advance is when you get given some of your salary money before payday. It is also used in publishing. Authors often receive advances before their books are published. A deposit is money you pay to someone to reserve or set aside for you something you want to buy before you pay the final amount. For example, you might pay a deposit when you book your holiday, then pay the final amount a few weeks before you go. A fee is the money that you pay to any professional person for their services, to a doctor, lawyer, etc. 4. The words that describe someone who has little or no money are skint, broke and hard up. If you are loaded, it means that you are rich or have a lot of money at the moment. All these words are colloquial. 5. The correct order from most to least positive is 1. Make a large profit, 2. Be in the black, 3. Break even, 4. Be in the red, and 5. Go bankrupt, which means that your business has to shut down. 6. A waiter, hairdresser, taxi driver, etc. receives a tip from a satisfied customer. People who have retired receive a pension, either from their company or from the government. Children receive pocket money, usually from their parents. A kidnapper asks for or receives a ransom, normally from the family of their victim, and an ex-spouse receives alimony or maintenance, typically an ex-wife from her ex-husband. 7. High unemployment, a large government deficit, businesses going bust and government spending cuts are normally associated with an economic recession. High share prices, high property prices, high salaries, an increase in GDP, gross domestic product, and economic expansion are all associated with an economic boom. Demikian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.